Tidak bosan-bosannya, Giana memandangi wajah Regan yang terlelap. Tangan kanannya menyentuh bahu kiri Regan, ada bekas luka memanjang sekitar 10 cm. Semalam, setelah Rita pulang, pasangan suami istri memilih beristirahat, cerita-cerita mereka masih bersambung. Giana belum mengetahui keseluruhan mengenai kehidupan Regan pasca kecelakaan. Giana mengambil kemeja dari lemari. Celana training dan celana dalam, yang tidak sengaja terbawa waktu mengepak pakaian, tersimpan rapi di antara tumpukan bajunya sendiri. Pakaian itu diletakkan di ujung tempat tidur. Giana kembali meneruskan kegiatannya pagi itu, menggoreng donat yang belum selesai. Kala matahari terbit dengan sempurna, dan langit berwarna kuning keemasan, Giana sudah selesai mengemas 50 donat ke dalam plastik, yang kemudian ditata di kotak kardus putih. Sentuhan hangat menjalar di tengkuk belakang, dia tahu siapa pelakunya. "Mas, baju ganti udah aku siapkan di atas tempat tidur," ucap Giana, memasukkan kotak berisi donat ke dalam kantong plastik. 30 menit lagi, tepat jam 8 pagi, si pemesan akan mengambil pesanan. Giana memutar tubuhnya, melihat Regan yang bertelanjang dada. "Kenapa memandangiku terus?" Giana mendonggak. "Masih kangen," jawab Regan. "Bangun jam berapa?" tanya Regan. "Sekitar jam 2 pagi lebih," jawab Giana. "Harusnya bangunin aku, supaya bisa menemani," kata Regan. Ia membelai rambut istrinya, lalu mencuri ciuman. Giana mendorong tubuh Regan. "Udah mandi sana. Aku siapkan sarapan. Ngomong-ngomong, kamu membawa pakaianku juga?" tanya Regan yang masuk ke kamar, keluar lagi membawa pakaian. "Ada yang sengaja dibawa, kemeja itu. Aku pakai saat kangen. Sekarang nggak perlu, karena ada orangnya yang bisa dipeluk," terang Giana, mengulum senyum. Regan menggoda, sengaja menarik pinggul Giana, sehingga tubuh mereka merapat. "Mas, bentar lagi ada yang ngambil pesanan." "Aku juga mau ngampus," ucap Giana, memalingkan wajahnya, tapi tidak berusaha keluar dari dekapan Regan. "Memang kita mau ngapain, Gi?" Regan tertawa mengejek, lalu melepas pelukan dan berjalan ke arah kamar mandi. "Istriku mesum." "Heh, siapa bilang?" Giana melempar lap kotor ke arah pintu kamar mandi. Regan membuka pintu kamar mandi, kepalanya melongok keluar. "Sayang, handuknya mana?" "Warna hijau tua, udah aku taruh," sahut Giana judes. "Mau ikutan mandi?" Regan mengerling nakal. "Aku udah mandi, Pak Regan," jawab Giana melengos, berjalan menuju pintu depan. Lebih baik menyapu halaman rumah sembari menunggu bu guru TK yang memesan donat. Kegiatan menyapu bisa mengalihkan kejengkelannya pada Regan. Daun-daun kering pohon mangga tetangga seringkali mengotori halaman. Giana tidak mempermasalahkan, karena setiap kali berbuah, si tetangga tidak lupa memberi buah mangga. "Giana." "Pagi," sapa seseorang. Giana menegakkan tubuhnya, matanya agak memicing karena silau. Perempuan yang mengenakan celana panjang hitam dan kemeja batik, tersenyum lebar. Guru, pagi juga," balas Giana. Guru itu bernama asli Nia. Dia menaikkan kacamata hitam yang dikenakan, melongo melihat ke arah teras. "Mas, bisa tolong ambilkan kantong plastik di atas meja makan?" pinta Giana, melihat Regan yang berdiri dekat tiang teras. Regan berbalik masuk, keluar menenteng kantong plastik yang kemudian diberikan pada Giana. "Ini, Mbak Nia," ucap Giana, membuka pintu pagar. "Udah lunas ya, Mbak Giana?" tanya Nia, tapi matanya melirik Regan. Giana melihat Regan yang membantu membuang sampah daun. Rambut suaminya basah dan berantakan. "Iya, Mbak. Makasih udah repeat order," jawab Giana, berdeham cukup keras. "Sama-sama. Itu kakaknya ganteng banget. Rambut gondrong, brewok tipisnya lucu," ucap Nia, menaruh kantong plastik di cantolan motor. "Mirip aktor dari Spanyol." "Yuk." Giana hanya tersenyum tipis.
Setipis kartu ATM. Semalam Budani bilang mirip aktor Turki, paginya mirip aktor Spanyol. Giana pikir, dengan penampilan yang sederhana dan apa adanya, Regan tidak menarik di mata perempuan lain. Tepukan mendarat di bahu Giana. "Ngelamunin apa?" tanya Regan. "Nggak ada." "Ya, Tuhan, aku lupa nggak nyiapin sarapan," ucap Giana, menepuk keningnya. "Dasar pikun," ledek Regan. "Setelah sarapan antar aku ke kampus ya, Mas," pinta Giana. "Naik motor," jawab Regan. "Nggak apa-apa. Ada masalah?" tanya Giana. Regan menghela napas pendek. "Aku nggak sekaya dulu, Gi. Nggak bisa antar jemput kamu menggunakan mobil. Lebih asyik naik motor, bisa peluk dari belakang," tukas Giana. "Alasanku dulu mau menikah denganmu memang karena uang. Sekarang, aku hanya ingin bersama sampai tua." Senyum lebar merekah di bibir Regan. "Aku terdengar gombal ya?" Giana agak memberengut. "Terdengar tulus, Gi," sahut Regan pelan. "Biar aku yang buat sarapan, kamu pasti capek," kata Regan, merangkul bahu Giana. Keduanya masuk ke dalam rumah. Giana duduk di kursi meja makan, sedangkan Regan memasak nasi goreng. "Kamu nggak keberatan aku berambut gondrong?" tanya Regan. "Nggak keberatan. Terserah Mas mau gondrong atau tidak," jawab Giana. "Mama dan Eyang setiap hari nyuruh cukur," keluh Regan. Giana ingin bertanya kenapa Regan bisa kehilangan harta. Namun urung, karena Regan pagi itu harus segera kembali ke tempat usaha. "Jadi nggak apa-apa, kan, kalau aku gondrong gini?" tanya Regan. "Mas, aku nggak keberatan sama sekali," tegas Giana. "Mengapa bisa terjadi?" Suara lelaki melengking di ruangan kerja di lantai 4. Aku akan menyelidikinya, Paman. Pasti ada konspirasi. Produk kita selama ini yang terbagus dan terbaik," kata lelaki berjas mahal, yang berdiri tertunduk. Bagai domba yang mengiba pada serigala tua. Akma melempar berkas laporan ke arah Prakas, tepat mengenai wajah si keponakan jauh. Prakas merupakan putra dari sepupu Akma. Siang itu, di hari yang cerah, Akma mendapatkan laporan keluhan konsumen. Kualitas Atlantis Furniture tidak bagus. Bahkan ada laporan tentang produk yang keropos karena rayap. Padahal kayu yang digunakan berkualitas bagus, seperti kayu jati, oak, dan merbau. Dalam kurun waktu 6 bulan, mulai mengalami kerugian. Penjualan merosot tajam. Perusahaan yang dirintis Akma sejak muda perlahan turun pamor. "Aku akan memberimu kesempatan, Prakas. Seharusnya kamu bisa lebih baik daripada Regan. Kamu lulusan universitas luar negeri," ujar Akma. "Aku mempercayai padamu karena cara kerjamu." "Terima kasih, Paman," sahut Prakas. "Jangan berterima kasih. Aku akan memecatmu jika tidak bisa mengatasi masalah," kata Akma, beranjak dari kursi. Prakas buru-buru membukakan pintu. "Hati-hati di jalan, Paman." Akma berjalan didampingi Charlie. Jika situasi makin tidak terkendali, Akma yang akan memimpin perusahaan sendiri. "Sebaiknya mulai diambil alih, Pak. Dan, sepertinya perlu dilakukan investigasi di divisi keuangan," saran Charlie, karena 2 bulan yang lalu Prakas membeli mobil sport. Alih-alih merespons, Akma malah bertanya tentang Regan. Lelaki tua itu mengingkari janji, dia masih memantau cucunya. "Pak Regan mempunyai usaha sendiri yang baru dirintis," lapor Charlie. "Oh, ya." Akma tersenyum sinis. "Semingguan yang lalu, Pak Regan mengirim produk ke luar negeri," imbuh Charlie. "Aku yakin, selanjutnya dia tidak akan mampu karena kendala lain," kata Akma. Charlie membukakan pintu mobil untuk Akma seraya berkata, "Pak Regan pagi ini terlihat di rumah Giana." Akma tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya sejak 6 bulan yang lalu dia menemukan jejak Giana. Dia bahagia, karena walaupun satu kota, Regan tidak bisa menemukan Giana.
Seharusnya dari dulu aku menyingkirkan gadis miskin itu, dengkus Akma jengkel. Apa Pak Akma akan terus-menerus mengawasi Pak Regan? Tanya Charlie, yang duduk di sebelah Akma. Jalankan mobilnya, perintah Akma pada sopir. Akma memandangi keluar jendela. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan. Membiarkan Regan berbahagia atau justru sebaliknya. Melepas keduanya, seperti janji telah terucap, waktu Regan dengan sukarela melepas seluruh harta. Bagi Akma, dirinya ada andil sehingga Regan mempunyai uang dan barang-barang mahal. Lebih baik, Pak Akma fokus ke perusahaan, saran Charlie. Aku tidak butuh pendapatmu. Aku hanya kasihan pada Rosalind. Sampai saat ini masih mengharapkan Regan, kata Akma. Itu obsesi, Pak. Bukan cinta, balas Charlie. Sok tahu, tukas Akma. Nunggu jemputan? Tanya Farah. Giana menoleh, melihat Farah menjentik-jentikkan kukunya yang berkutek merah tua. Nunggu Sugar Daddy, jawab Giana, tersenyum ramah. Mengapa dirinya selalu bertemu dengan orang julid? Dulu dari di tempat kerja. Sekarang ada Farah. Farah tertawa mengejek. Aku penasaran seperti apa Sugar Daddy-mu. Pakai Lambo, kah? Ferrari? Atau hanya mobil lokal, mobil sejuta umat? Nanti kamu akan tahu. BTW, kamu juga nunggu dijemput? Tanya Giana. Pacar, karena aku bukan sugar baby. Dia orang kaya, anak teknik, pamer Farah. Status pacar, tapi make out. Kadang dibelikan barang-barang mahal. Aku pikir 11-12 sama sugar baby. Iya, kan? Giana berkata sinis. Farah mendadak tidak bisa berkata-kata. Seperti mendapatkan hantaman tepat di dada. Giana melihat Regan yang mengendarai motor dari kejauhan. Dia hafal jaket denim yang dikenakan sang suami. Juga motor matic hitam. Nah itu sugar daddy-ku, ucap Giana sangat riang. Tangan kanannya melambai-lambai penuh semangat. Apa? Farah tertawa terbahak-bahak. Naik motor matic. Vario lama. Hahaha. Giana tidak menggubris, mendekati motor yang menepi. Sepanjang hari di kampus, Giana khawatir Regan akan pergi lagi. Regan mengulurkan helm. Dia merasa jengah karena ada perempuan yang terus-menerus menatapnya. Itu temanmu? Tanya Regan. Apa dia nggak pernah lihat lelaki? Bukan teman, hanya kenal. Namanya Farah. Dia pingin lihat sugar daddy-ku, jawab Giana, menyengir lucu seraya memakai helm, kemudian duduk membonceng di belakang. Kedua tangan melingkar di pinggang Regan. Maksudnya gimana? Tanya Regan. Dia ngira aku cewek simpanan omom. Aku iyain aja, jelas Giana. Astaga. Jadi aku sugar daddy-nya. Regan menggelengkan kepalanya, dia mulai melajukan motor. Kita mau kemana? Tanya Giana. Ke rumah Eyang. Aku ingin memperkenalkan istriku yang cantik, sahut Regan. Giana mendekatkan wajahnya di dekat kepala Regan. Mengapa nggak besok aja? Aku bisa buat sesuatu untuk buah tangan. Nggak perlu, Gi. Regan agak berteriak karena terhalang suara deru kendaraan lain. Giana merasa tidak percaya diri. Walaupun keluarga Rita tidak sekaya Akma, tetapi keluarga itu berpendidikan tinggi. Motor yang dikendarai Regan, berhenti di depan rumah yang lumayan besar bercat putih. Berbagai tanaman tumbuh subur dan tertata rapi. Mas, wajahku kusem nggak? Tanya Giana. Enggak. Aku yang kusem kena debu kayu, jawab Regan. Setelah melepas helm, dia menggandeng tangan Giana. Mereka sudah menunggu kita. Giana menarik napas untuk menghilangkan rasa gugup. Begitu kaki melangkah masuk ke dalam rumah, dia mendapatkan sambutan yang hangat dari Rita. Jadi ini tuh istrinya Regan. Masih kinyis-kinyis. Regan udah tuek, seloroh Lisna. Eyang, aku belum 50 tahun, tukas Regan. Apa kabar, Bu? Saya Giana, ucap Giana, berusaha tenang, dan menyalami perempuan yang anggun walaupun usia sudah senja.
Panggil aku Eyang Lis, Ca Ayu, ucap Lisna. Giana, ini Eyang Kung, Rita memperkenalkan Adi. Salam kenal, Eyang Kung, kata Giana, sangat gugup melihat Adi yang tampak dingin. Mengingatkan pada Regan dulu. Kalau Regan nakal, kamu boleh pinjam senapan. Atau bisa ngadu ke Eyang, biar tak pukul dengkulnya, kelakar Adi. Lapor Eyang Lis juga bisa, nanti biar tak tabok pakai wajan, timpal Lisna. Lapor Mama juga bisa, Gi, ujar Rita, ikut-ikutan. Kalian lebih membela Giana dibandingkan aku. Anak dan cucu sendiri. Protes Regan. Terlalu. Giana menahan tawa. Senengnya, sindir Regan, pura-pura cemberut. Makan yang banyak, kata Lisna, menaruh separuh telur rebus di piring makan Giana. Giana mengangguk. Di meja makan tersaji urap sayur, tempe tahu goreng, ikan asin, dan telur rebus. Semangkuk besar es dawet dan kue lapis legit. Mau Pit? Tanya Adi. Ada tuh, sedang direbus. Enggak, ini saja sudah cukup, tolak Giana. Regan mendekat, berbisik di telinga Giana, kalau makan Pit, nanti nggak nikmat saat ciuman. Giana melirik galak, kaki kanannya menginjak kaki Regan. Kalian berdua ini. Suami istri rasa pacaran, sindir Rita. Kaki kiri Regan mengait di kaki Giana, rasanya ingin selalu dekat dengan sang istri. Giana menguap panjang di sela-sela makan. Leher dan pundaknya terasa pegal. Ingin sekali berbaring di tempat tidur. Tetapi, tidak mungkin, karena bukan di rumah sendiri. Ngantuk, Gi? Tanya Rita. Dari jam 2 pagi, Giana belum tidur, jelas Regan menjelaskan aktivitas Giana sedari pagi sampai siang. Tidur aja di kamar Regan. Jangan pulang dulu, Mama ingin ngobrol sama kamu, ujar Rita penuh harap. Bukan hanya Regan yang kangen, Mama juga kangen. Iya, Ma, jawab Giana. Regan dengan sengaja menyentuh kaki Giana. Mas Regan, hardik Giana tertahan. Apa? Udah selesai makannya. Regan pura-pura tidak mengerti. Mau es dawet? Sahut Giana, kaki satunya menendang kaki Regan. Mereka berdua tampak tenang, tetapi di bawah meja terjadi pertengkaran. Sudah sana, antar istrimu ke kamar, suruh Lisna. Udah capek banget tuh wajahnya. Regan meletakkan sendok di piring. Sebelum beranjak, dia meneguk air putih. Lantas mengambil es dawet untuk Giana. Yuk, minum esnya di kamar saja, ajak Regan. Giana mengikuti langkah Regan, keluar dari ruang makan. Menyusuri koridor pendek. Kamar suaminya berada di luar rumah induk, menghadap langsung halaman belakang. Anggap saja kamar sendiri, kata Regan, membuka pintu kamar, mempersilakan Giana masuk terlebih dahulu. Kamar Regan terlihat nyaman. Tempat tidur berseprai motif kotak-kotak kecil coklat dan hitam. Lemari pakaian di sebelah kanan. Untuk ukuran lelaki, Regan suka kerapian. Giana langsung berbaring telentang. Tubuhnya terasa rileks sekali. Dia melihat Regan yang menutup pintu, kemudian menaruh gelas di meja. Mau aku pijat? Regan duduk di sisi tempat tidur. Bagian tubuh mana yang pegal? Nggak perlu, Mas. Dengan tidur udah cukup, jawab Giana, menggeser posisi tubuhnya supaya Regan bisa berbaring. Regan rebah di ranjang, posisi tubuhnya miring menghadap Giana. Tangan kirinya memainkan helai rambut panjang sang istri. Aku juga ngantuk, lirih Regan. Giana memejamkan mata, tangan kanannya memegang kaus Regan. Seperti anak kecil yang ketakutan akan ditinggal. Gi, kita nggak akan terpisah lagi. Kita akan bersama-sama menghadapi rintangan, kata Regan. Iya, sahut Giana singkat. Dia tidak bisa menahan kantuk yang luar biasa. Perlahan-lahan mulai masuk buayan mimpi. Giana sempat merasakan kecupan hangat di kening. 30 menit kemudian, Giana terbangun. Menggeliatkan tubuhnya yang terasa lebih ringan. Mas, Giana mengedarkan pandangan, tidak ada Regan di sampingnya.
Kekhawatiran dan kepanikan sempat melanda Giana. Perempuan itu trauma terpisah lagi dari suaminya. Giana buru-buru turun dari pembaringan. Langkahnya menuju ruang keluarga mengambil tasnya yang tergeletak di kursi. "Giana, udah bangun. Sebentar banget tidurnya," tegur Rita yang muncul dari ruang sebelah. Mama," balas Giana. Tangan Giana merogoh ke dalam tas, mencari-cari ponselnya. "Regan harus kembali ke tempat usahanya, Gi. Jangan khawatir," kata Rita. Giana menarik napas panjang, ada kelegaan luar biasa. Dia terduduk di kursi, mendadak emosinya meledak, sehingga terisak lirih. "Maaf, Ma. Aku hanya khawatir. Aku dilanda ketakutan," ucap Giana, menyusut air matanya. "Nggak apa-apa, Gi. Itu wajar," kata Rita, duduk di sebelah Giana. "Regan akan selalu di sampingmu. Selalu." Giana mengangguk samar. Dirinya harus membuang pikiran buruk. "Ma, sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa?" Ada jeda sebentar. "Mengapa Mas Regan kehilangan harta?" tanya Giana. "Regan belum cerita," tanya Rita. "Belum sempat," jawab Giana. "Oleh kakak Akma, Regan diminta memilih harta atau Giana." "Regan memilih kamu," ungkap Rita. Ada rasa bersalah menyelinap di hati Giana. Pasti sulit bagi Regan kehilangan kehidupan mewah. Regan rela melakukan apapun asal bersamamu. Bagi orang lain, mungkin bodoh. Demi perempuan rela melepaskan harta. Bagi Regan, kamulah harta karun terindah, kata Rita. Si Akma itu harusnya terjungkal. Mungkin dia baru sadar kalau kepalanya penyok. "Tapi, aku pikir, Akma tidak akan sadar," cerocos Adi yang muncul membawa sepiring buah apel dan melon yang sudah dipotong. "Makan buah ini, supaya otakmu segar." Giana menerima piring yang diberikan Adi. Baru 2 jam bersama keluarga Regan, Giana merasakan kehangatan keluarga yang sesungguhnya. "Arg!" Giana memekik kaget karena mendadak ada yang mencakar pelan kakinya. Dia mengangkat kaki tinggi-tinggi, melihat kucing berwarna abu-abu berguling-guling di lantai. "Fiksi, jangan nakal. Jatah makanmu akan dikurangi," kata Adi. Giana menurunkan kedua kaki, rasanya ingin mengumpat pada kucing yang tidak punya akhlak itu. Kucingnya Regan, ditemukan sekarat di rumah kosong. Dibawa pulang. Tetapi sekarang wali sahnya Eyang Lisna. Regan mana sempat ngurusin kucing, jelas Rita, memandangi Fiksi yang sekarang berbaring di atas keset. "Ngurus rambut aja malas. Gi, suruh cukur suamimu itu. Aku nggak bisa maksa, Ma. Kalau Mas Regan nyaman, ya nggak apa-apa," tukas Giana. "Ganteng sih, tapi kok kayak preman," keluh Rita. Di lain tempat, di kota yang 24 jam tidak pernah mati oleh hiruk-pikuk aktivitas manusia, tampak perempuan berdaster merah motif bunga, sedang menjemur pakaian. "Menyebalkan harus memeras cucian," gerutunya. Ember yang tidak bersalah menjadi pelampiasan kekesalannya, ditendang cukup keras. Sehingga air sisa cucian membasahi teras. "Mae!" Hardik Wening yang tengah menggendong bayi laki-laki 7 bulan. "Pecah embernya." "Beli lagi," sahut Maena enteng. Mengambil ember yang menggelinding, menaruh dengan kasar. "Kamu kalau ingin punya uang banyak bisa beker," ucap Wening. "Bagaimana bisa bekerja, ada anak yang harus diasuh." Potong Maena. "Bekerja di rumah, Mae. Jualan online. Bisa makanan bisa baju atau apa saja," saran Wening. "Cukup untuk membeli popok." Maena mendengkus jengkel. Uang 10 juta pemberian Rosalin tidak berbekas lagi. "Butuh modal, Buk." "Emang gampang," keluh Maena yang duduk di kursi, wajahnya bersungut-sungut. Wening menghela napas pendek. "Ibu mau kembali ke warung," ucapnya, memindahkan tubuh kecil si bayi di atas pangkuan Maena. "Gimana kabarnya si Gia? Dia minggat bawa uang banyak." "Beruntung sekali," kata Maena. "Mae, cukup. Fokus aja pada diri sendiri.
Cari suamimu, urusan perceraian. Wening berjalan meninggalkan teras. Maena memandangi wajah anaknya yang bernama Davi. Ternyata punya anak tidak menyenangkan. Membuang waktu, uang, dan tenaga. Aku akan mencari bapakmu, kamu ikut bapakmu saja, omel Maena. Johan memberi kabar sebulan lalu dan hanya mengirimi uang 300 rupiah. Suaminya itu menikah dengan perempuan lain. Maena sangat sakit hati. Apa kabar, Mae? Sapa seseorang. Maena menoleh. Mbak Rosalin. Aku lihat kamu makin menyedihkan saja. Kurang uang ya, kata Rosalin, memandangi Maena. Mbak tahu aja. Silakan duduk, Mbak, ajak Maena. Nggak perlu. Aku lebih suka berdiri. Kamu butuh uang nggak? Tanya Rosalin yang memakai sepatu hak tinggi merah, melangkah lebih dekat. Iya butuh, Mbak, jawab Maena, agak semringah. Bau-bau duit mulai tercium. Rosalin baru saja mengetahui bahwa Regan menemukan Giana. Pasangan suami istri yang diharapkan terpisah selamanya, bersatu kembali. Rosalin pernah berharap, Regan mengalami amnesia berat. Supaya dirinya bisa mendapatkan Regan. Sayang sekali, tidak seperti yang diinginkan. Regan hanya mengalami cedera serius di bagian tubuh lain. Bukan otak. Ngomong-ngomong, adikmu berada di kota Semarang. Hidup bahagia bersama suaminya, ungkap Rosalin. Bagaimana kalau kita memisahkan mereka lagi? Maena sebenarnya sudah tahu apa yang terjadi pada Giana. Tapi memilih pura-pura tidak tahu di depan Wening. Maksudnya gimana, Mbak? Tanya Maena. Kita singkirkan perempuan sok cantik itu, kata Rosalin. Bunuh maksudnya. Aku nggak mau. Aku memang benci Giana, tetapi aku bukan orang yang kejam, tolak Maena. Rosalin tertawa terbahak-bahak. Dulu kamu uangku. Hanya sebatas memberikan informasi, bela Maena, berdiri, mengayun pelan tubuh Davi yang berada di dekapan, supaya anaknya tidur. Dia gila uang, tapi masih sedikit waras. 300 juta, Mae. Bisa untuk hidup cukup, beli barang yang kamu mau, bujuk Rosalin. Sorry, aku nggak bisa, ucap Maena lirih. Uang 300 juta banyak tapi ada yang harus dikorbankan, dan itu adiknya sendiri. Nomor ponselku masih yang lama, aku tunggu sampai besok siang, ujar Rosalin. Pikirkan lagi, Maena. Aku nggak perlu berpikir lagi, tegas Maena, berjalan masuk ke rumah, menutup pintu rapat-rapat. Yakin, Mae? Aku tahu kamu tuh busuk banget. Dulu kamu jual ibu kandungmu sendiri. Itu perbuatan kejam. Jangan sok suci, teriak Rosalin. Maena masuk ke kamar. Menjual rumah dan ibunya termasuk perbuatan kejam. Tetapi membunuh. Regan menutup pintu mobil pick-up bagian belakang. Keringat membasahi pelipis, leher, dan punggung. Sehingga kaos yang dikenakan agak basah. Aku nggak bisa ikut nganter, ada urusan pribadi, ucapnya pada Faruk yang duduk di balik kemudi. Pak Bos tumben ada urusan pribadi, sambar Tejo yang membawa berkas pengiriman barang. Sudah sana berangkat, sebelum jam 5 harus sampai di kediaman Pak Ahmad. Besok pagi aja laporannya, kata Regan. Faruk dan Tejo saling berpandangan. Ada apa gerangan yang menyebabkan Pak Bos agak kalem? Udah berangkat. Regan memukul badan mobil. Siap, balas Tejo. Regan memandangi mobil pick-up bekas miliknya, yang digunakan untuk mengangkut pesanan. Lalu dia bergegas menutup ruang usahanya. Dia harus menjemput istrinya. Sampai di rumah nenek kakeknya, dia melihat Giana duduk di sofa bersama Lisna dan Rita. Ketiga perempuan itu sedang menonton drama Korea. Mas, ucap Giana. Jalan-jalan yuk. Aku mandi dulu, sela Regan. Beli baju kapelan, untuk acara pernikahan sepupuku. Regan melangkah ke arah kamarnya, dia tahu Giana mengikuti dari belakang. Mas nggak capek? Tanya Giana. Nggak, karena ada kamu.
Nanti tinggal minta pijat, seloroh Regan, melepas jaket, lalu kaos. Aku mandi dulu. Bau asam. Regan tidak berlama-lama mandi. Tidak ingin membuat Gianna lama menunggu. Saat keluar dari kamar mandi, istrinya sedang menekuri ponsel. Ada pesanan. Tebak Regan. Nggak ada pesanan, Mas. Hanya pingin tahu kabar ibu, jawab Gianna. Waktu aku ke sana, Mbak Mai udah melahirkan. Kamu udah ngasih kado untuk si bayi? Tanya Regan, tanpa malu-malu memakai pakaian di hadapan Gianna. Regan memakai kaos putih dengan luaran kemeja biru muda dan celana kaki. Belum. Malah nggak kepikiran, jawab Gianna. Aku tahu, hubunganmu dengan Mbak Mai nggak harmonis, tapi si bayi nggak salah, ucap Regan, sekarang menyisir rambut. Iya, deh, sahut Gianna. Setuju dengan perkataan Regan. Mereka berpamitan pada Rita dan Lisna. Motor matic itu melaju di jalanan yang ramai. Berhenti di depan toko pakaian. Berarti besok aku ketemu keluarga besarmu, Mas? Tanya Gianna, menggandeng tangan Regan memasuki toko pakaian. Iya, jawab Regan. Batik aja gimana, Mas? Gianna melihat maneken di etalase. Boleh, Regan mengangguk. Gianna kemudian menyadari, dua perempuan berbisik-bisik seraya memandangi Regan. Gondrong macam Mas itu mah bisa dibicarakan, bisik salah satu perempuan. Set, diem. Udah ayo pergi, sahut yang lain. Bagi Gianna agak meresahkan, namun perasaan itu lenyap begitu saja. Para perempuan itu normal, mengagumi keindahan. Gianna dan Regan mencoba beberapa pakaian sampai ada yang cocok dan pas di badan. Dari toko pakaian, mereka membeli sate ayam untuk makan malam. Gianna menolak jalan-jalan, ingin pulang saja. Regan mengubah arah spionnya, melihat wajah Gianna. Mas, spion gunanya untuk lihat arah belakang. Tegur Gianna. Lah, kamu kan, di belakang aku, gurau Regan. Ngeyel. Seru Gianna. Regan tertawa. Dia membenarkan lagi arah spion. Sampai di rumah, Gianna turun dari kendaraan. Membukakan pintu pagar. Tepat bersamaan dengan munculnya Lady. Pesanku nggak dibalas, protes Lady. Oh, iya. Aku belum ngecek HP, jawab Gianna. Itu siapa? Tanya Lady. Suamiku. Yang pernah aku ceritakan, jawab Gianna. Oh, ujar Lady, terpukau saat melihat Regan melepas helm. Lebih terpukau lagi melihat wajah Regan. Gondrong memang terdepan. Gianna mendengkus. Aku pulang dulu, deh. Khawatir mengganggu, kata Lady, memberikan kantong plastik. Dari emak, masak daun singkong dan goreng ikan pindang. Lady kemudian pergi. Gianna melangkah menutup pintu pagar. Lantas melangkah lebar-lebar ke teras rumah. Regan sudah berdiri menunggu di dekat pintu rumah. Mas besok cukur tuh rambut, kata Gianna.